Assalamualaikum sahabat muslimah, kembali lagi di Hazanah. Dalam episode kali ini, kita akan membahas ini dia karakter perempuan pendamping penghuni surga. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Begitu banyak kenikmatan yang Allah tawarkan di dalam surga, tentunya untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Salah satu di antaranya disebutkan bahwa akan ada para perempuan pendamping surga yang suci, terjaga, dan indah dipandang mata. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Surga yang Allah Janjikan mengumpulkan 4 karakter perempuan pendamping penghuni surga. Berikut di antaranya. 4 karakter perempuan pendamping penghuni surga. Setiap orang pasti menginginkan akhir yang baik dalam hidupnya, kehidupan abadi yang tentram, damai, dan bahagia. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang muslim apabila ia mengerjakan amal soleh di dunia dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ganjaran surga yang Allah janjikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya." Surah Al-Baqarah ayat 25. Khairatun Hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Surah Ar-Rahman ayat 70. Khairat adalah jamak dari khairatun yang berarti baik, sedangkan hisan adalah jamak dari hasanah yang berarti rupawan. Khairatun terkait dengan kebaikan perilaku, sedangkan hasanah terkait dengan kecantikan wajah. Waqi meriwayatkan dari Sufyan, dari Jabir, dari Qasim ibnu Abi Baroh, dari Abu Ubaidah, dari Masruk, dari Abdullah yang mengatakan, setiap muslim mempunyai bidadari yang cantik dan baik. Setiap khairah mempunyai 1 kemah. Setiap kemah mempunyai 4 pintu. Yang dari situ berbagai hadiah dan karunia diberikan setiap hari, tanpa kesedihan, tanpa bau busuk, tanpa bau kemenyan, dan tanpa hal-hal menjijikan. Maksuratul Hiyam. Allah Ta'ala berfirman, bidadari yang dipingit di dalam tenda-tenda maksuratun fil hiyam. Surah Ar-Rahman ayat 72. Mahsurat berarti ditahan atau dipingit. Abu Ubaidah mengatakan bahwa para bidadari itu tinggal di dalam kemah, sedangkan Muqatil mengatakan bahwa bidadari ditahan atau dipingit di dalam kemah. Di situ ada makna lain, yaitu mereka ditahan atau dipingit bersama suami mereka, sehingga mereka tidak melihat kepada selain sang suami. Pendapat Muqatil tersebut sama dengan pendapat Al-Fara yang mengatakan bahwa mereka hanya bersama suami mereka. Mereka tidak menginginkan orang lain kecuali suami mereka dan tidak melihat kepada selain suami mereka. Kata fil hiyam merupakan keterangan untuk para bidadari bahwa mereka berada di dalam kemah. Artinya, mereka hanya akan berada di satu tempat dan tidak berpindah. Allah melukiskan bidadari sebagai perempuan yang terjadi, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa keluar kamar. Kondisi mereka sama seperti para permaisuri raja yang terjaga. Mereka tak terhalang untuk bersenang-senang dan jalan-jalan. Mereka juga memiliki dayang-dayang yang mendampingi. Mujahid berpendapat bahwa mereka membatasi hatinya hanya pada sang suami di dalam kemah yang terbuat dari mutiara. Kawaib. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya.
Surah An-Naba ayat 31-33. Qawaib adalah jamak dari qaib. Menurut Qatadah, Mujahid dan para penafsir Al-Quran, qaib berarti montok. Al-Kalabi mengartikannya dengan perempuan dengan buah dada yang membusung indah. Asal katanya adalah istidaroh yang berarti bulat. Artinya buah dada mereka bulat seperti delima. Harun Ain. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Surah Al-Waqiah ayat 22-23. At-Tabrani menuturkan sebuah riwayat dari Abu Bakar ibnu Sahal Ad-Dimyati yang diberitahu oleh Ammar ibnu Hisham dari Hasan, dari ibunya, dari Ummu Salamah yang menanyakan kepada Rasulullah tentang arti Harun Ain. Surah Al-Waqiah ayat 22. Rasulullah bersabda, Harun berarti putih, Ain berarti mata yang bulat lebar. Harun adalah bentuk jamak dari kata haura. Ada juga yang menyebutnya ahwar. Al-Asfahani mengatakan, makna al-hur ada yang mengatakan mata yang bagian putihnya lebih sedikit dibandingkan bagian hitamnya. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran halaman 135. Imam As-Sa'di memberi penjelasan dengan lebih rinci. Mereka mendapatkan Harun Ain. Al-Haura adalah wanita yang matanya bercelak, indah, cantik, dan menawan. Sedangkan In artinya matanya indah dan lebar. Keindahan mata pada wanita termasuk tanda terindah kecantikannya. Tafsir As-Sa'di halaman 991. Sehingga pada intinya, kata Hurun In adalah kata yang menggambarkan keindahan dan kecantikan bidadari. Sekian episode Khazanah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.